Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel ini, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tentunya untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan publik di instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Nah, Bapak Ibu, pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi penting, di mana informasinya adalah suatu hal yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer yang sedang menantikan jawaban pemerintah terhadap impiannya untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tentunya ASN P3K maupun PNS. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu informasi yaitu ketuk palu jalur honorer jadi ASN sudah ditetapkan. Bagi yang bersedia, silahkan bersiap-siap. Nah, Bapak Ibu, kira-kira informasi ini, bagaimana kira-kira jalur honorer bisa menjadi ASN ini? Ikuti informasi ini sampai selesai, jangan skip, supaya jangan sepotong-sepotong informasinya bisa direkam oleh Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Penghapusan tenaga honorer berhasil membuat para pegawai non-aparatur sipil negara tersebut tentunya susah tidur. Ini satu istilah karena memang Bapak Ibu honorer khawatir dan cemas oleh karena isu penghapusan honorer ini. Pemerintah sudah mengatakan akan melakukan penghapusan tenaga honorer yang bekerja pada instansi pusat maupun daerah. Rencana penghapusan tenaga honorer ini rencananya akan dilakukan di akhir tahun 2023. Tentunya tepatan pada bulan November 2023 sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada tahun 2018 tentang peraturan penghapusan honorer ini. Jadi, tepat 5 tahun pada November 2023 tahun ini. Langkah ini diambil sebab ditemukan banyak sekali instansi yang melakukan pengangkatan tenaga honorer sehingga jumlah mereka terus bertambah. Jumlah mereka dimaksud Bapak Ibu yaitu jumlah honorer yang semakin lama semakin membludak. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denny menyampaikan satu penjelasan kira-kira alasan di balik kebijakan penghapusan ini adalah karena memang jumlah honorer yang telah direkrut oleh instansi pemerintah terus membengkak. Bukan hanya itu saja, di sisi lain, dari banyaknya jumlah honorer yang terus bertambah, anggaran instansi tersebut untuk menggaji para tenaga honorer justru tidak cukup. Kemudian, jika ada anggarannya, gaji yang diberikan kepada tenaga honorer tersebut sungguh sangat jauh dari kata layak, karena memang sistem penggajian honorer jauh lebih di bawah standar rata-rata gaji ASN baik PNS maupun P3K. Tidak perlu jauh-jauh, cukup lihat saja guru honorer yang ada di sekitar Anda. Sudahkah mereka mendapatkan gaji yang layak atau bagaimana? Waktu penggajian mereka, apakah per bulan atau bagaimana? Tentunya Bapak Ibu yang sudah merasakan bagaimana jadi honorer, itulah yang akan menjawab sendiri dalam hati pertanyaan ini. Hal ini sudah seringkali terjadi dari tahun ke tahun, sehingga perlu solusi matang yang wajib disiapkan baik-baik. Tentunya solusi matang yang dimaksud Bapak Ibu adalah solusi yang memang benar-benar ada sifat positif dan berpihak kepada honorer non-ASN. Untuk menyelesaikan masalah yang sudah berakar sangat kuat ini, tentunya pemerintah memilih rencana tegas yang itu menghapus seluruh tenaga honorer. Namun langkah ini masih terus dikaji untuk menemukan solusi yang lebih baik lagi yang bisa menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Namun di sisi lain, tentang penghapusan, akhirnya pemerintah telah menetapkan cara tenaga honorer agar bisa menjadi aparatur sipil negara. Jadi ini satu hal Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu honorer tentang kabar atau berita ini bahwa memang pemerintah menetapkan cara tenaga honorer agar bisa terangkat menjadi aparatur sipil negara. Langkah ini dianggap menjadi penyelamat bagi tenaga honorer agar tidak terkena badai penghapusan pada November 2023 mendatang menjelang akhir tahun ini.
Pemerintah melalui Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Menpan RB, Azwar Anas telah setuju mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Ingat Bapak Ibu, ini satu hal yang membuat Bapak Ibu honorer bernafas lega karena memang pemerintah melalui Menpan RB ini setuju dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Bahkan demi memuluskan rencana tersebut, pemerintah telah mengatur skema pengangkatan tenaga honorer. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tenaga honorer yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia berjumlah kurang lebih 2,4 juta. Ini data berdasarkan data pada Badan Kepegawaian Negara atau data yang ada pada BKN. Nah, tentunya data ini diambil oleh BKN berdasarkan pendataan honorer non-ASN lewat aplikasi pendataan non-ASN BKN pada bulan sebelumnya di tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini sudah diumumkan secara publik mulai dari prafinalisasi dan seterusnya sampai pada hasil finalisasinya. Dan tercatat kurang lebih 2,4 juta honorer yang telah terdata di database BKN. Walaupun yang kurang lebih 2,4 juta ini tidak semuanya disertai dengan bukti sah dan resmi, yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari PPK masing-masing instansi. Keputusan pemerintah untuk mengangkat para tenaga honorer menjadi ASN bukan tanpa alasan. Tentunya ada alasan kuat yang mendasar sehingga honorer ini bisa diangkat menjadi ASN dan tentunya pemerintah bergegas untuk mencapai atau mencari solusi terbaik. Selain masalah yang akan timbul bila para honorer dihapuskan, akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang sangat signifikan, kemudian ditambah dengan pertimbangan masa pengabdian para tenaga honorer. Tentunya, pengabdian masa honorer ini, pengabdian para honorer itu adalah jasanya di negara ini. Membuat pemerintah sangat yakin mengangkat tenaga honorer menjadi ASN adalah yang sangat pantas. Suatu hal yang wajar kalau memang honorer ini diangkat menjadi ASN. Ada dasarnya dan ada tentunya acuan pengangkatan honorer ini. Lalu jalur apa yang digunakan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi ASN? Tenang, semua akan dijelaskan dalam artikel ini. Jadi Bapak Ibu pastikan ya mengikuti semua informasi ini sampai selesai. Pemerintah memilih jalur seleksi P3K untuk mengangkat para tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Langkah ini diambil agar para tenaga honorer tidak perlu bersaing bersama pelamar umum pada perekrutan menjadi aparatur sipil negara. Sebagaimana telah diketahui, prioritas dalam perekrutan P3K adalah para tenaga honorer. Itu yang diutamakan ya, Bapak Ibu. Jadi, walaupun ada fresh graduate yang memang ikut bersama-sama dengan para honorer, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Namun prioritasnya adalah para honorer yang sudah mengabdi di instansi pemerintah. Belum selesai, berita baiknya masih ada dikutip dari Instagram Nunung Suryani sebagai PLT Dirjen GTK Kemdikbud tertulis pemerintah membuka 1 juta kebutuhan formasi pada perekrutan calon aparatur sipil negara atau CASN 2023. Tentunya demikian untuk tahun berikutnya karena memang prioritas pemerintah dan program pemerintah dalam hal menuntaskan honorer ini yaitu sampai pada target tahun 2026 ke depan. Hal ini tentu membuat honorer semakin bahagia karena dalam seleksi CASN pada tahun 2023 honorer sangat diprioritaskan. Ini suatu hal yang memang benar-benar ajaib jika hal ini diterapkan oleh pemerintah karena memang salah satu cara untuk memperhatikan nasib honorer melalui CASN yaitu prioritas pada honorer yang sudah lama mengabdi. Nunuk Suryani menuliskan dalam caption postingannya, tenaga guru dan tenaga kesehatan atau nakes masih menjadi prioritas. Bukan berarti meniadakan yang lain, tetapi honorer, guru, dan nakes adalah prioritas karena memang berdasarkan jumlah data yang ada, tenaga guru dan tenaga kesehatan yang cukup luar biasa banyak jumlahnya. Jadi guru dan tenaga kesehatan masih menjadi prioritas. Ini tulis Nunuk Suryani dikutip Klik Pendidikan pada Jumat 17 Februari 2023 yang lalu. Jadi jalur P3K adalah jalan terbaik agar Bapak Ibu honorer bisa menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 ini
kemungkinan juga di tahun yang akan datang. Demikian informasinya Bapak Ibu, kurang lebih dalam pemeriksaan mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.